Pidato pengantar Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RUU APBN tahun 2027 beserta nota keuangan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Gedung Parlemen pada 14 Agustus 2026, kemudian ditindaklanjuti dengan rincian teknisnya oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, menandai tekad atau pilihan growth-oriented fiscal policy dari pemerintah Indonesia. Namun, di balik narasi yang gagah itu, RAPBN 2027 ternyata masih menyimpan spekulasi. Asumsi makro dan alokasi belanja yang direncanakan bahkan bisa terjebak dalam pertumbuhan yang rendah, dalam ruang fiskal yang tergerus oleh beban utang, dan dalam ekspansi yang tidak selektif. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Capaian semester pertama tahun 2026 adalah pijakan kita dalam menyusun RAPBN tahun 2027. Tengok saja, pemerintah mematok asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2027. Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan 6%. Lalu inflasi 2,5%. Inflasi pada kisaran 2,5%. Harga minyak ICP dipatok $75 Amerika Serikat per barel. Target lifting minyak Kita targetkan 610.000 barel per hari. dan lifting gas itu 954.000 barel setara minyak per hari. masalahnya hingga semester pertama 2026, lifting minyak Indonesia itu baru sekitar 570.000 barel per hari. Lalu lifting gas kita masih 950.000 BOEPD. Dan kita sulit untuk menggenjot lifting migas karena industri migas kita masih terkendala oleh persoalan keringnya sumur-sumur tua dan sangat minimnya investasi yang baru. Kita juga mencatat dari pidato Presiden, Suku bunga SBN 10 tahun 6,9%. padahal sekarang saja imbal hasil SBN 10 tahun itu sudah ada di kisaran 7,2%. Ya sempat melandai ke 7% sebelum pidatonya Pak Presiden tadi, dan nilai tukar rupiah diasumsikan $17.500 per $1 Amerika Serikat. Sementara saat ini kurs rupiah terhadap dolar secara rata-rata selama satu semester 2026 itu sudah ada di kisaran 17.200 per dolar. Sekarang kisarannya sudah ada di 17.900, berkali-kali melewati level 18.000 rupiah per dolar Amerika. Jadi sekarang saja situasinya sudah di atas asumsi untuk tahun 2027. Ketika yield SBN lebih tinggi dari pertumbuhan potensial, maka itu bisa memicu risiko crowding out. Likuiditas perbankan kemudian terserap ke obligasi negara, bukan ke sektor real. Di sisi lain, depresiasi rupiah bisa memicu imported inflation. Bukan apa-apa, struktur industri kita masih sangat tergantung pada bahan baku dan bahan modal impor. Akhirnya target inflasi yang 2,5% tadi itu bisa saja akan sulit terpenuhi kecuali melalui intervensi harga yang lagi-lagi akan membebani anggaran. Kalau bicara postur anggaran, pendapatan negara dipatok 3.426 triliun rupiah. naik sekitar 6,8% dari outlook pendapatan tahun 2026. Sumber utamanya itu dari perpajakan sebesar 2.908 triliun, PNBP sekitar 520 triliun, dan hibah di bawah 1 triliun. Di sisi yang lain ada belanja negara yang ditulis sebesar 097,2 triliun rupiah. tumbuh 3,9% dibandingkan outlook 2026. Itu terdiri dari belanja pusat 3.362 triliun dan transfer ke daerah senilai 735 triliun rupiah. Jadi defisit itu sekitar 2,4% PDB atau sekitar 800 triliun rupiah. Kalau dilihat secara sektoral, belanja itu difokuskan utamanya untuk anggaran pendidikan, 20% dari APBN, nilainya 820,9 triliun, hampir 821 triliun rupiah. Lalu belanja sosialnya 550 triliun, kesehatan 245 triliun, dan pangan sekitar 195 triliun rupiah. Namun masih terlihat adanya pencampuran pos dan
orientasi politis. Kalau dari anggaran pendidikan yang sebesar 821 triliun itu, masih ada sekitar 240 triliun yang merupakan anggaran untuk program makan bergizi gratis, MBG. Seorang ekonom, Valerie Remy, menyatakan efek multiplier dari belanja yang sifatnya konsumtif umumnya di bawah 1. Jadi artinya output dari belanja yang sifatnya konsumtif itu akan berada di bawah nilai inputnya. Sebaliknya, jika belanja ditujukan untuk sektor yang produktif, termasuk infrastruktur dan pendidikan teknologi, maka itu bisa memberikan efek multiplier lebih besar dalam jangka panjang. Nah, problemnya ketika sepertiga anggaran pendidikan terserap untuk MBG yang selama ini terlihat tidak memiliki efisiensi yang teruji dan lebih memiliki efek konsumtif, maka daya ungkit produktivitasnya pun akan jadi minim. Tanpa sasaran yang presisi dan akuntabel, program populis semacam ini memang riskan menjadi pemborosan anggaran, dan itu juga kerap gagal menyentuh kelas yang benar-benar membutuhkan. Dan resiko yang sama juga terlihat pada program Koperasi Desa Merah Putih. Komitmen disiplin fiskal juga dipertanyakan ketika kita melihat postur belanja non-kesejahteraan, khususnya untuk anggaran pertahanan. Setelah melonjak menjadi 337 triliun pada APBN 2026, Kementerian Pertahanan mengusulkan 334 triliun untuk tahun 2027. Itu termasuk tambahan 195 triliun dari pagu awal yang sebesar 139 triliun. Tapi Kementerian Pertahanan mengklaim kalau kebutuhan ideal mereka itu mencapai 667 triliun. Tapi dalam situasi ekonomi yang membutuhkan dorongan daya beli dan efisiensi modal, belanja militer dengan ukuran jumbo semacam itu sebaiknya memang dirasionalkan terlebih dahulu. Alokasi pembiayaan utang luar negeri untuk impor belanja militer tidak memberikan efek multiplier, terutama bagi industri domestik. Justru itu akan memperberat debt service ratio kita, DSR kita, atau rasio beban pembayaran bunga utang terhadap penerimaan negara. Bahkan rencana defisit 2,4% bisa terdorong mendekati level atau batas 3% sesuai undang-undang jika target pajak kita meleset, terutama akibat lesunya perekonomian di sektor swasta. Riset sudah membuktikan kenaikan penerimaan negara bisa berhasil dalam fase ekonomi yang ekspansif yang didorong oleh aktivitas swasta, bukan didorong oleh pengeluaran atau belanja konsumtif dari pemerintah. Makanya, kredibilitas asumsi penerimaan perpajakan yang sampai 2.900 triliun itu, yang naik sampai 12% itu juga dipertanyakan. Bahkan jika target 6%-nya itu pun terpenuhi, kenaikan yang sampai 12% untuk penerimaan pajak masih juga menjadi tanda tanya. Belum lagi kalau kita bicara tentang persoalan utang. Ekonom ternama Oliver Blanchard menyatakan kalau dinamika utang sangat tergantung pada selisih bunga real dan pertumbuhan ekonomi. Jika yield SBN katakanlah 6,9%, lebih tinggi dari pertumbuhan real katakanlah 6%, maka rasio utang itu bisa terus-menerus naik secara eksponensial, kecuali kalau kita bisa mencatatkan surplus neraca primer. Padahal selama ini neraca primer kita selalu defisit. Ditambah dengan belanja yang ekspansif, maka itu tentu akan memperberat beban utang. Panjang 2025, utang kita tumbuh 9,36%. Dan hanya dalam 6 bulan, di tahun 2026, outstanding utang kita naik lagi 6,8%. Dan sekarang outstanding sudah menembus angka 10.290 triliun rupiah. Rasio utang kita terhadap PDB sudah di atas 41%. Bahkan debt service ratio DSR kita sudah 18%, melewati patokannya IMF yang sebesar 15%. Benar-benar dah, pemerintah harus menjaga disiplin fiskal.
Efisiensi dan pensasaran program MBG dan Koperasi Merah Putih wajib diperketat, turunkan benar nilai anggarannya. Dan belanja militer yang jumbo itu harusnya ditahan dan dialihkan ke peningkatan produktivitas sektorial. Lalu policy mix antara pemerintah dengan bank sentral juga harus diperbaiki untuk menurunkan yield SBN. Dan pastikan betul, jaga betul independensi Bank Sentral. RAPBN, termasuk RAPBN 2027, bukanlah kompromi politik. Tanpa disiplin fiskal, anggaran hanya akan menjadi tambahan beban utang di masa depan dan sialnya lagi itu tidak diiringi oleh pertumbuhan yang berkualitas. Terima kasih.